Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi dengan saya Yoga Yogi. Nah, untuk kali ini saya juga mengampu materi EMS atau Engine Management System. Nah, apa sih tentang Engine Management System? Kok ono sih EMS ku apa sih jane iki? Nah, oke. Engine Management System itu ada karena kita sudah berada di zaman dimana yang tadinya itu konvensional sekarang menjadi elektrikal. Ada sensor, ada aktuator, ada ECU, ECM, dan lain sebagainya. Nah, sensor aktuator itu menjadi satu kesatuan yang semuanya itu tergabung ke dalam satu ECU. Nah, di mana nanti ECU akan memproses sinyal dari sensor, memproses sinyal dari sensor intake, sensor pengapian, sensor lain-lain, sensor pengaman, sampai sensor parkir, sensor transmisi, diolah ke ECU dan ECU akan memerintahkan semua perintah pergerakan yang ada satu unit mobil itu semuanya dikontrol oleh ECM. Nah, dikontrol tersebut sehingga menjadi engine management system, karena ketika salah satu sensor itu mengalami fail atau salah membaca atau salah mengirim data, maka otomatis ECU dan aktuator itu akan salah melakukan atau salah mengambil keputusan. Nah, makanya jadi saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Untuk kontak perkuliahannya seperti biasa ada 14 kali pertemuan, 1 kali TS, 1 kali UAS, tugas individu dan tugas kelompok. Lah, materinya yang jelas kita akan mempelajari tentang engine management system, mesin mobil, cara analisa perbaikan dan lain sebagainya mengenai sensor, ECU dan aktuator. Sensor sendiri ada banyak sekali dan masukkan sensor cuman ada 2 data, atau untuk di sistem elektrikal itu kita hanya berbicara 2 data, yaitu data analog dan data digital. Sensor itu akan mengirimkan berupa data analog atau berupa data digital. Contoh simpelnya ya, kita yang ada yang terbaru, trending terbaru apa sih digital dan analog. Nah, seperti perkembangan zaman, ternyata data digital itu lebih baik, lebih kompleks, tapi lebih ringan, sehingga tapi ada juga sensor yang masih menggunakan data analog karena perkembangan zaman dan biaya atau harga sensor ternyata masih lebih murah yang analog, dan toleransinya masih bisa digunakan untuk proses pengambilan data yang nantinya data tersebut dikirimkan ke ECU dan lain sebagainya. Ruwet, pusing, sama kelistrikan, ngeremengi. Yang pertama, kompetensi dasarnya kalian harus mengetahui EMS, cara kerja EMS, kerusakan, analisa, dan perbaikan EMS. Nah, enaknya di perbaikan EMS karena sistem ini terkontrol menjadi satu, jadi juga sudah disiapkan sistem di mana itu bisa membaca fail atau kesalahan. Jadi kalian tidak perlu meraba, kalian cukup tanya ke ECU apakah ada kerusakan, maka ECU akan memberitahu kalau memang ada kerusakan pada sistem EMS-nya. Simpel ya, kayak kedipan OBD yang ada di dashboard mobil injeksi. Kalau ternyata gambar engine menyala saat mesin menyala, berarti ada fail, ada kerusakan di salah satu sensor. Ini lebih mudah, lebih meringankan kerja manusia. Artinya semakin kesini perkembangan zaman semakin dirobotisasi, jadi semuanya terkontrol secara elektrik. Nah, sekarang tugasmu kalian yang pertama, kalian harus mengetahui apa itu data analog dan apa itu data
data digital yang dikirimkan oleh sensor-sensor yang ada pada mobil atau kendaraan sepeda motor sistem injeksi. Nah, kalian cari tahu dulu materinya tentang analog itu ternyata 10100 injeksi. Sensor apa saja yang mengirimkan data digital? Analog itu berupa variatif tegangan. Sensor apa saja yang mengirimkan data variatif tegangan? Silahkan dicari tahu sebanyak-banyaknya untuk dasar kalian mempelajari tentang EMS. Untuk materinya jelas ada sistem EV, tipe EV, konstruksi EV, EMS untuk bahan bakar sendiri, intake aliran, pengapian, ECU, sensor, akuator dan lain sebagainya sampai diagnosa troubleshooting. Karena tiap jenis injeksi atau EMS itu mempunyai diagnostik dan troubleshooting masing-masing. Nah, yang terakhir saya juga tidak lupa. Sini ada patah Inggris, small change can make a big difference. Artinya perubahan sedikit itu dapat membuat perbedaannya besar. Jadi like a simple, setiap hari kalian bangun jam 7 atau jam 8 dan setiap setelah bangun kalian melakukan kegiatan rutinitas lain sebagainya. Coba kalian rubah, kalian bangun 5 menit lebih pagi daripada biasanya. Saya yakin dampaknya pekerjaan kalian akan lebih banyak dan kalian akan bisa menghasilkan hal yang lebih besar dibandingkan hari-hari yang lain. Yang sebelumnya yang bangun jam 7 sekarang bangun jam 6.55 atau jam 6.50, hanya 10 menit kalian rasakan perubahan yang akan terjadi hasilnya. Oke, jadi ingat setiap perubahan akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.